Rika Pujiastuti, guru mata pelajaran Informatika SMK Negeri Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami konsep algoritma. Yang kedua, menerapkan algoritma standar untuk menghasilkan berbagai solusi dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur kompleks dengan volume tidak kecil. Ada yang tahu apa itu algoritma? Mari kita perhatikan kasus 1. Bayangkan kamu sedang di sebuah kota yang tidak kamu kenal. Kamu ingin mencari restoran terdekat. Bagaimana kamu melakukannya? Jawaban kasus 1. Langkah pertama, kamu bisa mencari tanda-tanda petunjuk di sekitarmu atau bertanya kepada orang setempat. Langkah-langkah ini membentuk suatu algoritma sederhana untuk mencapai tujuanmu. Cari petunjuk atau tanya orang setempat hingga kamu menemukan restoran yang kamu cari. Algoritma merupakan suatu urutan langkah logis yang disusun secara sistematis dan digunakan untuk memecahkan masalah. Fungsi algoritma yang pertama, menyederhanakan program yang rumit dan besar menjadi lebih sederhana, sehingga penggunaannya bisa lebih efisien dan efektif. Yang kedua, memudahkan untuk cepat menemukan kesalahan dalam program saat terjadi error dan bisa segera diatasi karena alurnya yang jelas dan runtuh. Yang ketiga, proses modifikasi menjadi lebih mudah karena tidak perlu merubah seluruh modul, namun cukup mengubah modul yang berkaitan saja. Berikut ini contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contoh algoritma. Algoritma persiapan tidur malam. Ketika ingin tidur, langkah-langkah yang dilakukan adalah membersihkan diri, mulai dari mandi, cuci muka, kaki, dan tangan. Dalam hal ini prosesnya, yang pertama ganti baju tidur, yang kedua pergi ke kamar, kemudian yang ketiga naik ke tempat tidur, yang keempat membaca doa sebelum tidur, kemudian tidur. Dan 3 cara menyusun algoritma. Yang pertama menggunakan flowchart, yang kedua menggunakan bahasa algo, yang ketiga menggunakan pseudocode. Flowchart merupakan sebuah diagram yang di dalamnya menampilkan proses dan langkah dalam pengambilan keputusan di dalam sebuah program. Flowchart merupakan sebuah diagram yang di dalamnya memperhatikan simbol flowchart pada tabel berikut ini. Nah, tabel berikut ini merupakan simbol-simbol yang biasanya digunakan dalam sebuah flowchart. Yang pertama yaitu flow. Ada panah ke atas, ke bawah, kanan, dan ke kiri. Flow simbol digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Berikutnya yaitu lingkaran. On-page reference, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Berikutnya off-page reference, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Berikutnya ada terminator, yaitu simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Berikutnya yaitu proses, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Berikutnya adalah decision, yaitu simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan 2 kemungkinan, yaitu jawaban ya atau tidak. Perhatikan contoh flowchart pada gambar berikut ini, yaitu contoh flowchart membuat kopi. Dimulai dari
gambar mulai. Di situ sudah ada simbol mulai. Kemudian memasukkan kopi ke dalam gelas. Kemudian tambahkan sedikit gula jika ingin. Kemudian aduk. Pada saat diaduk, ini ada dua proses, ada dua pilihan. Yang pertama, apabila terasa pahit, berarti tambahkan gula. Atau kalau sudah cukup, tadi ditambahkan gula pada saat diaduk, maka bisa langsung kopi siap diminum. Kemudian diberi simbol selesai. Nah, anak-anak, berikutnya ini adalah LKPD 4. Lembar kerja peserta didik yang keempat. Apa yang harus dikerjakan oleh anak-anak? Yang pertama, buatlah kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa atau siswi. Yang kedua, pilih ketua, materi, dan moderator serta operator. Yang ketiga, ketua kelompok bertugas untuk mengatur jalannya diskusi. Yang keempat, buatlah sebuah algoritma tentang menghidupkan komputer menggunakan flowchart. Yang kelima, buatlah dalam bentuk flowchart desain semenarik yang kalian inginkan. Yang keenam, waktu mengerjakan adalah 45 menit. Yang ketujuh, presentasikan di depan kelas bersama dengan kelompoknya. Yang kedelapan, kelompok lain memperhatikan dan menanggapi hasil karya yang dipresentasikan. Nah, berikutnya refleksi murid. Silakan anak-anak scan barcode itu, kemudian anak-anak komentar sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di materi informatika berikutnya.